Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan ini buat masyarakat Kabupaten Bekasi. Kali ini ada sesuatu yang spesial dan balik lagi tentunya barengan Ica di sini, dan kali ini kita ada di program Jaksa Menyapa. Nah, sekarang ini sesuatu yang spesialnya itu kita sudah kedatangan salah satu rekan dari Kejaksaan Kabupaten Bekasi, dan yang pastinya kita akan ngobrol seru di sini selama 1 jam ke depan, dan tentunya kita akan sapa langsung Bapak yang sudah ada di samping saya tentunya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, kita perkenalan dulu Pak. Bapak yang ada di samping saya ini siapa Pak namanya? Nama saya Debi Fauji. Saya sebagai Kasubsi Idpol Hankam Sosbudmas di Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. Oke, gimana Pak kabarnya tapi? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya. Meskipun di tengah pandemi, di tengah COVID-19 seperti ini, kita dalam keadaan semangat, dalam keadaan sehat juga ya Pak ya. Dan yang pastinya kita mengingatkan untuk semua masyarakat Kabupaten Bekasi masih tetap melaksanakan prokes ya. Di sini juga kita tidak menggunakan masker, tapi sudah ada masker, dan kita juga melakukan jaga jarak ya Pak ya. Oke, di hari ini kita akan membahas mengenai kenakalan remaja ya Pak ya. Kenakalan remaja itu kan mungkin menjadi sebuah keresahan juga ya di beberapa masyarakat, dan yang paling meresahkannya itu kalau menghukum itu ada undang-undangnya nggak sih? Pertanyaan mereka kan kayak gitu. So karena mereka itu kan masih remaja, masih di bawah umur. Nah, aku di sini akan bertanya langsung, biasanya kenakalan remaja seperti apa saja sih yang sering ditemukan gitu Pak? Boleh Pak penjelasannya? Kenakalan remaja yang sering ditemukan biasanya kita menemukan mengenai tindak pidana kekerasan. Tindak pidana kekerasan. Tawuran atau berantem dengan temannya sendiri. Betul. Kadang juga malah ada pencurian. Pencurian ya. Begal. Terus yang paling kita sesali kadang mereka terlibat dalam tindak pidana narkotika. Ataupun itu tindak pidana yang seperti melakukan pelecehan seksual gitu. Oke. Itu. Nah, dari beberapa rentetan itu ada yang dilakukan oleh kejaksaan itu sendiri, antisipasinya apa sih Pak? Antisipasi dari kami selaku salah satu penegak hukum, kami memiliki program yaitu Jaksa Masuk Sekolah. Jaksa Masuk Sekolah ya? Jaksa Masuk Sekolah, karena kita di sini sasaran kita memang pelajar yang memang berada di bawah umur. Jadi selama pandemi ini kami baru 1 kali, karena memang setelah pandemi kan kita ada kelas dilakukan offline ya di Indonesia. Betul. Tapi tahun-tahun sebelumnya kita tetap proaktif melaksanakan kegiatan Jaksa Masuk Sekolah ini. Di situ kita memaparkan dan kita memberikan penyuluhan dan bimbingan hukum kepada anak-anak gitu, biar mereka tahu dan mengenai aturan hukum di Indonesia. Tapi kan Pak, di tengah di tengah pandemi COVID-19 ini yang tadi seperti Bapak udah sebutkan ya, anak-anak juga kan melakukan sekolah di rumah gitu ya, secara offline, secara online maksudnya, secara daring gitu. Tapi masih ada menemukan kasus-kasus kenakalan remaja gitu Pak di Kabupaten Bekasi nih khususnya. Kabupaten Bekasi masih, malah akhir-akhir ini mungkin mengalami peningkatan ya. Peningkatan. Yang mungkin ini juga salah satu yang harus diperhatikan oleh semua pihak. Di antaranya juga kejahatan yang sering muncul akhir-akhir ini mengenai ya tadi tawuran. Perkelahian, terus begal, jadi pencurian dengan kekerasan kalau di istilah hukumnya gitu. Tapi kalau misalkan mereka tidak sekolah, berarti mereka melakukan tawurannya itu antar warga, kan biasanya kalau sekolah itu antar sekolah ya. Kalau ini antar warga atau kayak gimana tuh? Ada yang antar warga, jadi mereka ikut saling perang lah istilahnya kan gitu ya. Iya. Jadi ya saling berkelahi antara satu sama lain, yang mungkin diajak atau seperti lainnya. Oke. Nah, biasanya kalau diajak kayak gitu kan suka ada orang dewasanya berarti ya, kompornya atau kayak gimana. Nah, itu kan kalau orang dewasa sudah pasti itu kan mendapatkan hukuman yang sudah ada. Nah, untuk remaja sendiri itu gimana Pak? Baik. Untuk anak-anak sendiri, kalau misalkan memang dia bersama-sama dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, misalkan kita anggap di kekerasannya. Ketika dewasa dan anak-anak ini melakukan tindak pidana tersebut, kita pisahkan. Dewasa itu memiliki sistem hukum acaranya sendiri, dan anak-anak pun memiliki sistem hukum acaranya sendiri. Untuk anak-anak kita di Indonesia ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di situ disebutkan juga batas usia minimal anak itu berapa sih yang bisa dihukum itu. Dan di undang-undang tersebut disebutkan bahwa
minimal batas usia yang bisa dihukum itu 12 tahun dan 12 tahun. dikategorikan anak itu seorang yang belum berumur 18 tahun. Jadi ketika dia melakukan tindak pidana sebelum berumur 18 tahun, dia dikategorikan sebagai anak. Jadi dia pelaksanaan mekanisme penanganan perkaranya pun melalui sistem peradilan pidana anak. Sistem peradilan pidana anak itu seperti apa? Terus juga kan kalau di Indonesia itu ada yang namanya penjara untuk anak-anak ya. Nah itu seperti apa yang membedakan dengan penjara yang lainnya gitu? Jadi kalau misalnya dalam penanganan perkara anak tersebut, kita pun difasilitasi oleh undang-undang untuk melakukan diversi namanya. Diversi ini kita melihat ancaman yang maksimal 7 tahun, terus juga syarat-syarat lainnya. Kalau misalkan ini masih bisa didamaikan nih si anak, masih bisa dibimbing dan sebagainya dan sudah dimaafkan oleh korban dan syarat-syarat lainnya, itu bisa kita lakukan diversi. Jadi ketika diversi berhasil dilaksanakan, dia tidak harus menjalani pidana gitu, menjalani penjara, tidak harus seperti itu. Jadi bisa dibilang itu rehab atau apa gitu? Bukan. Efek jerahnya itu apa gitu? Ketika nanti kan kalau misalkan diversi keluar penetapan dari pengadilan, kalau ketika penetapan ini misalkan dari hasil kesepakatan diversi, misalkan perkara pencurian dia harus mengembalikan, ataupun tindak pidana kekerasan tadi dia memaafkan dan harus mengganti rugi, misalkan biaya pengobatan sebagainya. Ketika dia tidak menjalani penetapan tersebut, si pelapor ini dia bisa melaporkan lagi. Dan itu nanti kalau misalkan dia melanggar penetapan, ini proses bisa dilanjutkan. Nah terus kan biasanya itu kayak kenakalan remaja dilakukan misalnya dari tawuran ya, tawuran antar warga ataupun tawuran sekolah gitu, yang notabene mungkin mereka ada dari keluarga yang baik-baik saja gitu ya, keluarga mereka lengkap dan kita juga bisa memberikan sosialisasi kepada orang tua mereka. Nah kalau jatuhnya kepada anak remaja yang memang mereka itu anak-anak pinggiran, apakah ada sebuah kerjasama bersama dinas sosial misalkan untuk kayak anak ini harusnya dimasukin ke dinsos aja, nggak bisa di jalanan gitu, untuk mendidik mereka itu ada nggak sih? Baik, pada pokoknya kan ketika seorang melakukan tindak pidana itu kita tidak pandang bulu Bu ya. Jadi semua siapapun itu yang melakukan tindak pidana harus kita proses bagaimana mestinya. Nah, ketika anak, walaupun itu anak pinggiran maupun anak orang kaya maupun anak pejabat ataupun siapapun itu, ketika dia melakukan tindak pidana, tapi kita harus proses. Diproses dulu tapi ya. Diproses dulu, tapi setelah itu diberikan sebuah pelajaran ataupun sosialisasi untuk tidak melakukannya lagi gitu ya. Nah, ini baru dari tindak pidana seperti tawuran ataupun kekerasan ya. Nanti kita akan membahas lagi pidana-pidana lainnya seperti yang tadi sudah disebutkan ya, ada narkotika, dan mungkin sekarang yang lagi happening itu banyak sekali anak-anak yang merasa mereka itu adalah korban bullying ya, di sekolah ada bullying gitu. Nah jadi buat kalian jangan dulu kemana-mana, terus menyaksikan Jaksa Menyapa.